Jadi semestinya energi ini kalau dilanjut saya bakar, nah energi itu mestinya digunakan pada perlawanan terhadap kekuasaan yang korup, kekuasaan yang sewenang-wenang. Mestinya begitu, bukan merugikan publik yang di pesta rakyat ini. Mereka udah datang dari jauh gitu ya, panitia menggunakan APBD, ini kan menyebabkan kerugian. Potensi kerugian ini ya siapa yang menanggung? Dimaknai sebagai bentuk protes. Kenapa kemudian muncul istilah PKI PKS? Itu pun juga harus dimaknai secara benar. Jadi tidak mungkin kita menyebut non-muslim dengan yang memiliki agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Bagi Berita. Malam hari ini saya tidak sendirian. Saya sedang ditemani kawan-kawan lama ini. Ada Mas Supyadi sama Mas Sulaisi. Jadi kita juga mengedukasi targetnya ya Mas ya, bagaimana supaya perbedaan ini kemudian tidak membuat kita menjadi bermusuhan gitu. Perbedaan pendapat, pandangan itu kemudian kita bisa olah tetap dalam kerangka mencari solusi. Jadi harapan kita adalah dengan bertemunya dua aktivis, terutama kedua lawyer ini karena punya background pengalaman masing-masing yang nantinya mungkin ada hal positif yang bisa dipetik oleh para penikmat Bagi Berita. Mas Supyadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Kabar dulu ini. Kita tanya kabar. Baik, kabar baik. Malam hari ini supaya suasananya tidak kaku, makanya saya suguhi kopi karena acaranya sebetulnya acara ngopi. Cuma ngopinya didokumentasikan kan begitu. Jadi kalau Mas Sulaisi karena memang sudah hampir tiap waktu lah meskipun tidak acara mampir ke sini. Sebetulnya tamunya sampean ini yang jarang gitu maksudnya ke sini. Makanya malam hari ini saya lihat di beberapa grup itu yang ada Mas Sulaisi juga menulis beberapa pandangan dan pendapat-pendapatnya kemudian dikritisi oleh Mas Supyadi di beberapa grup yang saya dapat kiriman dari teman-teman itu. Kemudian saya mengambil inisiatif untuk bagaimana kedua tokoh muda ini bertemu untuk saling mendiskusikan itu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, tetap dalam kerangka mencari solusi dan mengedukasi bagi masyarakat. Pertanyaan saya ke Mas Supyadi itu, apa yang menyebabkan kemarin, karena saya lihat Mas Supyadi juga salah satu yang ngawal Abah Hussein itu ya di saat pertemuan dengan Kapolres juga itu. Apa yang membuat acara itu dibubarkan oleh Ketua Takmir Masjid Agung, yang prinsip lah bagi beliau? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa informasi ataupun kemudian obrolan-obrolan yang terhadap itu semua perlu diluruskan. Bahwa kegiatan road race kemarin itu pada hari Minggu yang membubarkan itu bukan takmir masjid. Ini yang perlu diluruskan kepada publik ya, bahwa yang membubarkan itu adalah Polres Sumeneb melalui Bapak Kapolres dan Bapak Wakapolres Sumeneb. Dibubarkan dalam arti diperintahkan untuk tidak dilanjutkan acara tersebut setelah adanya protes yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Protes itu tidak ucuk-ucuk terjadi, semuanya ada sebab. Karena sebelumnya
itu sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres sebanyak 3 kali kepada panitia untuk menghentikan kegiatan sementara saat menjelang adzan sholat duhur. Dan panitia pun mengiyakan pada waktu itu, sehingga saat sholawat di masjid sudah berbunyi, Rotres sempat berhenti sejenak, namun kemudian kembali berangkat dengan suara sepeda motor, sehingga itulah yang kemudian memicu ketua takmir masjid mengambil tindakan datang ke lokasi, ke rute Rotres itu sendiri, menemui panitia sekaligus juga menemui kepala Porapar ya, Pak Iksan. Nah, di antara kedatangan ketua takmir masjid ke acara Rotres itu memang sempat membawa jerigen yang kemudian isinya disiramkan ke ban yang memang ditata untuk acara itu. Dan itu saya rasa harus dimaknai secara benar. Bagaimana Bapak Wakapolres saja sampai 3 kali tidak diindahkan, sehingga wajar bila harus ada tindakan tegas dari ketua takmir yang memandang bahwa kegiatan tersebut tidak menghormati waktu yang pada waktu itu menjelang adzan duhur. Oke, jadi artinya begini ya, kemarin itu yang membubarkan event itu adalah Polres Sumeneb kan begitu, karena ada Pak Kapolres sama Pak Waka sudah ya, keputusan pembubarannya maksud saya. Betul, betul. Tetapi begini, dalam diskusi itu kami kan punya dokumentasi dalam bentuk video itu. Artinya memang takmir masjid ini mengatakan waktu itu sudah tidak ada negosiasi lagi. Artinya sudah final, tidak boleh dilanjutkan begitu. Sehingga Pak Kapol mengambil keputusan bahwa itu tidak dilanjutkan kan begitu. Nah, Mas Sulaisi, bagaimana kemudian Mas Sulaisi menilai terhadap pembatalan atau penutupan paksa lah kemarin event Rotres yang di Sumeneb itu kan? Mas Sulaisi juga sampai membuat tulisan macam-macam itu, ada Islam Sontoloyo yang mungkin nanti juga bisa ditanggapi oleh Mas Sulaisi, karena kemarin juga sama Mas Supyadi ya, karena kemarin juga sempat ramai juga di grup. Bagaimana itu Mas Sulaisi? Ya, kalau saya berharap kenapa disampaikan dalam tulisan saya semestinya tidak hanya sekedar dinamika, melainkan juga ada dialektika gitu. Karena dengan dialektika itu semua dari masing-masing yang berselisih itu pasti menguji yang mana yang sebenarnya fondasinya ini kuat dan tidak, yang mana yang rapuh kan begitu. Nah, kalau saya ya sebagai publik saja, publik melihat realitas terutama dari gambar bergerak lah ya di video itu. Dari awal sampai akhir saya perhatikan betul, tetapi memang bagi saya ada yang mengganjal ya. Saya selama ini dari sejak S1 sampai pendidikan S2 sampai saat ini punya perhatian terhadap kajian keislaman. Ya. Makanya memang sejak dari S1 kemudian organisasi, kemudian asosiasi advokat, memang di dunia yang rada-rada ada Islamnya. Yang kita upayakan di situ itu adalah kita selalu berupaya menampilkan Islam yang sejuk. Nah, itu karena bagaimanapun kita ketika membawa simbol agama itu sangat rentan. Ya. Rentannya itu kita kerap kali dilihat oleh orang luar, terutama di luar Republik ini, ya, bahwa Islam itu seolah-olah selalu kolot, konservatif, tertinggal, keras, reaktif, begitu kan? Bahkan selalu dikaitkan dengan radikalisme, fundamentalisme, meskipun kita sendiri sebenarnya enggak begitu.
Dan saya merasa tertarik untuk memberi satu perspektif dalam pandangan saya sebagai anak yang lahir di kabupaten ini. Sumeneb selama ini itu terlihat sebagai kabupaten yang harmonis, yang sejuk, yang selalu mampu menyelesaikan masalah dengan dialog, dengan musyawarah, dengan duduk bersama, guyup. Kira-kira itu. Selama ini yang saya pahami, yang saya lihat seperti itu. Ketika melihat situasi yang terjadi, kemudian di situ ada ancaman kekerasan, ada tuduhan PKI misalnya gitu ya. Kemudian kalau dilanjutin saya bakar misalnya begitu. Nah itu saya melihat karena beliau takmir begitu. Nah kalau takmir maka tidak bisa diartikan lain bahwa beliau adalah simbol dari masjid. Kan gitu. Takmir tidak bisa sendiri, pasti takmir masjid. Nah karena secara simbolik itu tergambar keluar membawa dengan sendirinya membawa unsur agama yang kepentingannya adalah beliau berupaya agar ada penghormatan terhadap waktu sholat misalnya begitu. Tetapi karena dilakukan dengan cara yang bagi saya itu kontraproduktif ya, sehingga pesannya tidak sampai. Itu dalam perspektif saya. Tentu kita punya hak dong untuk memberi perspektif karena saya 6 tahun mondok belajar. Tetapi dari sekian ilmu yang saya dapat, yang paling nyantol di kepala saya itu hanya ya paling tidak ada satu dari Ta'limul Muta'alim. Ya, Ta'limul Muta'alim kan ini ya sederhana sebenarnya gitu, tapi di situ ada adab yang diajarkan. Jadi afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Jadi yang paling utama ilmu itu adalah ilmu tingkah laku itu. Nah dalam konteks ini kan kita lihat ini siapa sih pelaksana road race? Saya melihat kan ini orang biasa, ternyata Pak Takmir menyatakan itu ada APBD di situ. Kalau ada APBD di situ, berarti ada peran pemerintah di sana. Yang menjadi pertanyaan saya, ini legal nggak gitu? Ya kan, kalau nggak legal, nggak mungkin dilaksanakan. Nah, yang punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan, misalnya menghalangi, ya, atau berunding, ya, kan mestinya adalah pemerintah. Kan begitu? Nah, ketika terjadi misalnya turun dari takmir langsung ke lapangan, ya, tercermin di situ beliau sebagai tokoh agama, ya karena takmir. Kemudian itu pun tokoh takmir masjid yang menjadi titik simbol agama lah di Sumeneb kan begitu. Sehingga saya merasa bahwa ini harus diberi perspektif yang berbeda, gitu. Bahwa dahulu sudah pernah terjadi perselisihan, tetapi cara menyelesaikannya itu selalu dialektis, selalu dialogis. Jadi kalaupun terjadi pertentangan keras, tidak ada kekerasan. Tetapi perdebatan, baik itu dalam konteks tulisan maupun lisan, itu terjadi. Terlepas apakah ini didengarkan atau tidak. Sama dengan dulu misalnya Pak Muhammad Nasir dengan Bung Karno. Sudah nggak berpikir, Pak Muhammad Nasir nggak berpikir, apakah nanti pendapat saya yang notabene beliau misalnya representasi dari salah satu tokoh Islam misalnya, didengarkan atau tidak nih oleh Pak Karno. Nggak ada pikiran ke sana. Jadi kata Bung Karno tetap mempertahankan pendapatnya. Lalu terjadi apa gitu? Ya biasa saja, tetap saling menyapa, tetap saling terus berkorespondensi, menulis begitu, menyampaikan pendapatnya. Nah, maksud saya itu berharap dari rekan-rekan tidak mengambil aspek negatif dari gambar bergerak yang terlanjur tersebar ke ruang publik dengan cara ancaman kekerasan, ya, membakar. Kalau ini tidak dihentikan, saya bakar gitu misalnya itu, atau sampean PKI misalnya begitu ya. Ini kan ada nuansa yang menurut saya ini harus disikapi begitu. Karena kalau tidak, maka Sumeneb agak tergambar begitu. Saya semakin terdorong karena saya justru dikirimi video ya yang isinya itu tembak saya berani mati, saya siap mati, kira-kira gitu ya. Itu dari kawan saya yang dulu pernah ikut pendidikan di Mahkamah Konstitusi, pendidikan terkait dengan sengketa pilkada. Mereka yang kirim japri ke saya. Jadi memang viral ya kejadian. Viral, dan saya akhirnya tertarik untuk menyikapi, wah ini bahaya kalau keluar wajah Islam Sumeneb itu digambarkan begini. Kenapa? Karena ini event nasional gitu. Ya kan? Nah, saya kira itu pandangan awal gitu. Oke.
Jadi kembali ke Mas Supyadi, saya barusan di grup WA itu baca juga tentang yang nulis itu Nurholis, Mas Nurholis Kompas itu. Eh, Mas Nurholis Kompas itu di salah satu poin yang disampaikan itu juga ada masa undangan yang itu seolah-olah di versinya ya, versi beberapa teman-teman juga termasuk di grup bagi berita itu yang dari Batu Putih yang seolah-olah di atas namakan Jamaah Masjid Agung. Gimana? Apakah kejadian itu benar atau hanya isu atau seperti apa itu, Mas? Jadi begini, perlu saya luruskan ya. Sebelum soal itu, terhadap kejadian gambar bergerak yang dilihat oleh rekan saya, yang kemudian di situ ada bakar-bakar dan ada bahasa yang disampaikan PKI, itu mesti harus dimaknai secara benar, tidak kemudian dimaknai secara subjektif, sehingga ke publik pun tersampaikannya juga benar. Apa itu? Tidak lain dari semua yang dilakukan itu adalah bentuk protes yang dilandasi dengan adanya kegiatan road race yang saat menjelang adzan masih belum belum berhenti sejenak. Iya. Padahal sebelum itu Pak Wakapolres sudah menyampaikan sampai 3 kali untuk menghentikan, dan itu sudah disepakati oleh panitia. Dan itu berhenti sejenak tapi kemudian mulai lagi. Nah, dimaknai sebagai bentuk protes. Kenapa kemudian muncul istilah PKI? Itu pun juga harus dimaknai secara benar. Jadi tidak mungkin kita menyebut non-muslim dengan yang memiliki agama. Artinya karena yang memiliki agama selama ini memegang erat saling menghargai, memegang erat toleransi ketika memang ada perbedaan ya, yang dikedepankan adalah saling menghormati, kan begitu. Tetapi pada waktu itu terjadi indikasi pembangkangan yang tidak menghiraukan saat menjelang adzan berkumandang. Apa itu kalau bukan sikapnya PKI? Dalam arti orang yang tidak beragama. Itu hanya sebuah istilah yang harus dimaknai secara benar. Itu ya sekedar meluruskan saja. Terus kemudian kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Bang Fauzi ya, terkait dengan massa dari Batu Putih. Saya kira kemasan bahasanya terlalu dipaksakan untuk disangkut pautkan dengan kejadian kemarin. Jadi ketika akan ada suatu kegiatan yang mana kegiatan itu berdekatan dengan masjid, kegiatan road race yang saya maksud ya, berdekatan dengan masjid, tentu masjid pun juga memperkirakan ini akan ada banyak penonton, akan banyak pengunjung, sehingga tidak mungkin masjid membiarkan begitu saja. Tentu butuh tenaga-tenaga yang juga mengatur agar supaya di masjid tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ketika sholat berjamaah tiba, ada yang mengatur mereka, para jamaah yang datang untuk parkir dan sebagainya. Jadi bukan kemudian massa yang didatangkan adalah massa yang memang direncanakan untuk pembubaran. Ini perlu saya luruskan kembali, bahwa kalau memang ini sudah direncanakan jauh sebelumnya, yang di tulisan itu 3 hari sebelumnya, mungkin di awal pelaksanaan sudah dibubarkan, tidak menunggu sampai menjelang dikumandangkannya azan duhur. Tapi faktanya kan tidak, sah-sah saja, adem ayem. Di masjid pun santai ketika di sini pelaksanaan road race itu
dimulai. Tapi ketika sudah menjelang adzan zuhur, kemudian masih belum berhenti, padahal sebelumnya sudah ada peringatan atau perintah dari Bapak Wakapolres untuk berhenti, ternyata Bapak Kapolres sendiri tidak dipatuhi. Jadi wajar ketika ketua takmir masjid mengambil sikap tegas, yang semuanya itu ya mesti harus dimaknai secara benar. Apa itu? Ya melakukan protes. Itu. Ada perbedaan pandangan, Mas, berkaitan dengan waktu pemberhentian yang dilakukan oleh Abah Hussein atau teman-teman dari Masjid Agung ya. Misalkan jawabannya kepala Dispora itu mengatakan bahwa di awal itu ada kiroat dulu yang tidak seperti biasanya, itu kemudian terkesan dimajukan lah, karena itu versinya teman-teman yang merekam itu kan juga saya dapat kemarin video itu yang juga ada jamnya di situ. Memang belum nyampe jam 11. Sementara informasi yang beredar di panitia itu katanya disepakati itu penghentian itu jam 11. Apakah memang begitu, Mas itu? Saya pada waktu itu ada di lokasi. Saat takmir masjid datang ke rute road race itu jam 11.10 menit. Disepakati jam 11 itu akan dihentikan. Memang ada penghentian sesaat, tapi kemudian berlangsung kembali. Nah, saat berlangsung kembali itu jam 11.10 menit kita datang. Ya kalau kemudian soal waktu itu digeser-geser, ya kita enggak tahu lah. Itu versi masing-masing. Tapi yang pasti faktanya pada waktu itu adalah jam 11.10 menit saat kita takmir masjid datang ke lokasi. Artinya itu memang sudah ini ya kemarin ya, memang sudah di luar kesepakatan panitia ya. Di luar kesepakatan. Jadi kiroah ini kan sudah saat itu kan berkumandang sholawat menjelang dikumandangkannya adzan zuhur begitu. Nah, kembali ke Mas Sulaisi tentang judul tulisan yang Islam Sontoloyo itu, supaya publik ini juga teredukasi karena memicu banyak polemik sebetulnya kan. Bagaimana Mas Sulaisi ini menjelaskan tentang tulisan yang mengenai Islam Sontoloyo itu? Ya, pertama saya ingin agar publik membaca sejarah. Ya, sejarah terjadinya polemik bagaimana Islam ini dijadikan sebagai dasar agar dapat memberi inspirasi dan motivasi agar umat Islam itu mau maju dan tidak lembek, kira-kira gitu. Tidak hanya sekedar taklid buta, tidak hanya sekedar membebek, bahasa saya begitu. Membebek itu bahasa Bung Karno ya, lembek, ortodok, kolot begitu, stagnan begitu ya. Kenapa? Ya karena perspektif yang selalu digunakan itu lebih mengutamakan di luar Al-Quran, meskipun itu dalam momentum tertentu bisa saja kan, ya fikih memang wajib, itu adalah hasil ijtihad, itu adalah metode kan begitu. Nah tetapi kalau misalnya ada Al-Quran yang jauh lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai landasan dalam perspektif Bung Karno, maka semestinya landasan utama itu ke Al-Quran dulu, kan itu kira-kira. Nah dalam pandangan Bung Karno, dia ini dalam tulisan-tulisannya sebenarnya beliau ini luar biasa mempelajari Islam. Dan dari saking luar biasanya, dari ketidaktahuan, belajar tentang Islam, termasuk belajar tentang hadis, Bukhari, Muslim, dan segala macam. Dia bersurat terus kepada tokoh-tokoh Muslim. Ya. Sehingga pada masanya beliau memang kritis. Nah maksud saya, sikap kritis dan mau mengkaji ulang seperti itu yang semestinya disampaikan kepada publik bahwa dulu Bung Karno sudah memberi contoh. Jangan sekedar membebek, kan kira-kira gitu. Jangan sekedar taklid buta. Evaluasi. Ya kan? Kenapa saya menggunakan cara itu? Karena harapan saya melihat bahwa caranya keliru. Begitu. Dan ke depan tidak boleh terjadi yang begitu di Sumeneb. Nah, sehingga tulisan itu harus tersampaikan ke ruang publik, terutama kepada umat Muslim. Karena ini peserta road race kan belum tentu juga orang Islam semua kan begitu. Bisa saja aja non Muslim begitu, lalu kalau digambarkan, wah kok garang begitu? Apa memang di Sumeneb nih begini keberislaman, misalnya begitu. Apalagi sebelumnya Sumeneb ini sedang ada penangkapan teroris misalnya. Ya kita nggak tahu teroris benar apa enggak, tetapi opini publik yang dibentuk, entah siapa yang merencanakan itu atau memang betul itu teroris, kan kita nggak tahu. Tetapi
Ini sudah tergambar di ruang publik bahwa di Sumeneb ada teroris. Ditambah lagi dengan sikap yang seperti ini kan mengancam reputasi keislaman. Kan kira-kira gitu. Sehingga saya menggunakan bahasa itu agar tersampaikan ke ruang publik bahwa dulu pernah terjadi dinamika dan ini harus dicontoh. Maksud saya dicontoh, ya semestinya tidak sekedar menjadikan fikih sebagai landasan dong, tetapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasan, itu harus diutamakan gitu, bahwa sebelum melakukan tindakan, menurut saya semestinya beliau sebagai simbol atau tokoh agama misalnya, sebagai takmir, datang ke lokasi road race itu, temui dulu panitianya. Bukan siram dulu, ya kan? Misalnya nantang-nantangin dulu, tembak saya misalnya gitu, saya siap mati misalnya gitu, ya kan? Sehingga situasi kan dramatis, ya kan? Polisi mau bertindak apa? Kita lihat polisi sudah humanis, dia tidak melakukan tindakan yang represif begitu, karena sekarang situasi institusi Polri sedang dipelototi publik kan begitu. Saya kira udah tepat, apalagi yang bisa dilakukan. Mau bertindak keras, ini tokoh agama, beresiko kan gitu. Sehingga saya lihat ya logis lah Polres itu melakukan komunikasi persuasif dan menyelesaikan masalah dengan lembut, dengan santai kan begitu. Kita nggak tahu apakah ada vested interest di situ atau bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sana itu bahwa landasan yang semestinya digunakan adalah landasan yang paling tidak beresiko terhadap reputasi keislaman. Ya, harus cara yang paling menguntungkan terhadap nuansa dan wajah, tergambarnya wajah Islam ke ruang publik, tidak hanya di Sumeneb, tentu keluar, karena peserta ini dari luar. Itu yang saya maksud. Ya karena pertanyaannya tentang itu, ya itu aja perspektif saya gitu. Jadi gini, kembali ke Mas Supiyadi ini. Ada hal yang menarik yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman sebetulnya, termasuk penonton dari kemarin itu ya. Apa alasan yang paling mendasar dari ketua takmir itu tidak menyetujui dilanjutkannya event press itu? Kan acara setelah dibubarkan kan sebetulnya sudah terhenti. Sudah berhenti mereka kan. Tapi kenapa masih kekeh untuk tidak boleh lanjut kan begitu? Itu alasannya apa dari ketua takmir kemarin kok tetap tidak boleh dilanjutkan, padahal itu melibatkan banyak pihak itu? Begini, saya kira kita ini mudah saja untuk membahasakan, menyampaikan argumen maupun pandangan-pandangan dari pemikiran kita. Tapi sekarang apakah yang kita sampaikan ini sudah sesuai dengan fakta secara utuh, keseluruhan, atau hanya sepotong-sepotong, atau malah yang paling disayangkan ini justru kontradiktif apa yang disampaikan dengan apa yang diharapkan. Yang diharapkan bagaimana tentang Islam ini menjadi baik keluar, tapi terhadap apa yang disampaikan justru menjatuhkan Islam itu sendiri. Misal pada judul Islam Sontoloyo, walaupun kemudian pada isinya diuraikan, tapi kan menjadi tidak nyambung judul dengan isi. Isi ini menguraikan pada perorangannya, pada personnya, oknum-oknumnya. Tapi kan pada judul ini tidak langsung menjustifikasi Islamnya. Islam yang seolah-olah dikatakan Sontoloyo. Di situ yang kami kemudian merasa keberatan lah. Meluruskan, jangan Islamnya dong, ya diperjelas, jangan kemudian pada Islamnya. Oke, saya stop dulu. Diperjelas Mas Sulaiman. Ya, Bung Karno sudah menjelaskan itu, gitu. Jadi kalau baca literatur, baca sejarah, baca bukunya, ya, dia dalam setiap momentum mengisi kegiatan, ya, karena itu kontroversial begitu dulu kan, Bung Karno sudah meluruskan, jangan memaknai seolah-olah Islamnya yang saya sampaikan. Tujuan saya ini adalah agar Islam ini maju, kata Bung Karno. Jadi yang dimaksud Bung Karno itu ya keberagamaan, keberislaman. Yang dia maksud Muslim sudah dia jelasin, ya kan. Kalau saya menjelaskan tentu tereduksi kan gitu. Artinya saya tentu tidak
sekomprehensif Bung Karno menjelaskan, tetapi dengan cara kita menstimulasi publik agar membuka kembali sejarah, ya kan? Kita belajar tentang para pendahulu kita, bagaimana mereka memberi contoh pada kita, belajar tentang cara bertindak agar ini reputasi keislaman terjaga, misalnya begitu, sudah diberi contoh oleh para pendahulu kita, kan kira-kira begitu. Kalau saya menjelaskan begini ya, saya hanya menjelaskan sesederhana itu. Bahwa yang dimaksud adalah keberagamaan, keberislaman misalnya. Seperti yang saya tulis misalnya terakhir bahwa jadi Islam Sontoloyo jangan dinilai sebagai agamanya yang Sontoloyo kan begitu. Tetapi keberislaman atau keberagamaan yang hanya membebek, yang hanya taklid buta, yang hanya ikut saja tanpa mengargumentasikan, tanpa menimbang-nimbang resiko begitu. Ini dijadikan landasan. Bahwa ini ada landasan dalam kitab fikih. Ya kan, bahwa kesombongan kita lawan dengan kesombongan misalnya. Nah, kalau ini tidak kita beri pengertian lain atau perspektif lain, publik kan melihat, wah ini memang landasannya fikih, kan bisa begitu. Nah, supaya publik tidak hanya menangkap bahwa ini seperti hanya ada satu referensi yang digunakan, maka kita beri perspektif lain bahwa publik memiliki alternatif. Itu bukan satu kebenaran, ya. Ada banyak kebenaran yang bisa dipelajari untuk melakukan tindakan. Kan kira-kira begitu. Tapi itu dalam perspektif saya. Cuma saya memang tadi ingin menangkap jawaban dari Mas Supyadi berkaitan dengan apa sebenarnya alasan dari takmir ini memaksakan diri untuk menghentikan. Tidak boleh dilanjut. Kalau dilanjut saya bakar. Nah, argumentasi itu ini mestinya yang ditanya oleh Mas Fauzi begitu, sehingga saya bisa memberi apa sebenarnya yang ingin saya gambarkan ke ruang publik, karena yang saya tulis perspektif saya, tentu saya sebagai publik, sebagai anak yang lahir di kabupaten ini, di tanah ini kan begitu, memberi perspektif masih belum lengkap. Ya, saya masih berharap ada 1 sampai 2 tulisan lagi yang saya ingin menyampaikan apa tujuan akhir dari tulisan saya. Bukan semata-mata untuk membuat kontroversi, tidak. Tetapi memberi perspektif kepada publik arahnya kemana. Nah begitu, sehingga kita perlu tahu argumentasi apa sebenarnya yang paling menguatkan bagi takmir. Kenapa harus dihentikan penuh? Ya kan? Tidak misalnya, oke ayo ke masjid dulu, kita sholat dulu. Setelah sholat lanjutin. Kenapa? Jangan lanjutin. Kalau dilanjutkan kita bakar. Nah itu kan sikap itu kan merugikan kalau ini diberhentikan itu. Makanya ini yang paling bisa menjelaskan memang yang ngikuti dari awal kan Mas Supyadi. Monggo ditanggapi Mas Supyadi. Kenapa tidak boleh itu? Jadi saya lanjutkan tadi, kalau kita hanya untuk memberikan argumen penjelasan secara detail terurai, itu mudah. Apalagi mungkin seperti rekan Mas Sulaisi ya, yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup lah. Tetapi apakah uraian-uraian itu yang nampak seolah bagaimana Islam keluar itu terlihat baik, tapi justru malah terhadap kalimat yang disampaikan, dan itu kalimat itu ada pada judul, ini tidak bisa dipungkiri ketika 2 kata yang menjadi kalimat Islam Sontoloyo ini jelas-jelas sudah menjatuhkan. Kalau tadi menyatakan mengutip dari buku Bung Karno, apa iya kita yang sudah di zaman moderat saat ini kemudian masih mau mengutip terhadap pemikiran-pemikiran lama yang itu jelas-jelas menjatuhkan? Di sana bukan disebutkan keberislaman, Islam Sontoloyo. Nah, ya, itu judulnya ya. Judulnya. Tentu ini kami cukup berbeda pendapat, berbeda pemikiran, karena selain daripada saya sendiri beragama Islam, beliaunya pun juga beragama Islam. Saya Islam juga ya. Semuanya beragama Islam. Masa iya mesti harus dengan kata atau kalimat yang menjatuhkan Islam sendiri? Nah, baik. Ini perbedaan ya, pemikiran saya ya. Terus kemudian terhadap apa yang menjadi landasan kemudian tidak boleh dilanjutkan, itu mesti harus dimaknai sebagai bentuk protes. Kalau memang mau dilanjutkan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang, saya kira sah-sah saja.
Tidak mungkin bisa apa-apa kita dan semuanya termasuk takmir. Tapi karena bentuk protes itu diterima oleh pihak kepolisian dan kemudian pihak kepolisian menghentikan acara itu untuk tidak berlanjut, tentu ending ketidakberlanjutan kegiatan proses kemarin itu adalah pihak berwenang yang memutuskan. Nah, namun tadi juga dijelaskan, apakah tidak bisa dilakukan dengan tata etika yang baik, dilakukan koordinasi-koordinasi. Ini acara hari H. Jika itu harus dilakukan, tentu itu harusnya dilakukan sebelum-sebelumnya oleh semua pihak. Tidak hanya menjustis pada satu pihak saja. Di sini ada banyak pihak. Nah, artinya apa? Pihak takmir masjid sendiri sebelum-sebelumnya ini tidak pernah diajak koordinasi, diajak komunikasi, diundang ke rapat. Bukan karena ingin dihargai, diundang ke rapat, bukan. Setidaknya di situ bisa diajak diskusi, dialog, bagaimana nanti pelaksanaannya dari jam berapa ke jam berapa yang sekiranya tidak sampai mengganggu waktu sholat fardu begitu. Itu kan semuanya bisa dibicarakan sebelumnya. Kalau pada saat itu diprotes karena tidak membicarakan, itu bukan sudah, itu hari H. Seperti itu. Justru etika itu bukan hanya etika itu tidak hanya diarahkan kepada takmir masjid saja. Etika itu seharusnya diarahkan kepada semua pihak. Siapa yang paling bertanggung jawab? Tentu panitia. Di atasnya panitia siapa? Tentu ada dinas. Di atasnya dinas siapa? Pemerintah pada umumnya, pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jadi tahapan-tahapan etika itu sebelumnya tidak ada. Jadi itu juga mesti harus dilihat secara menyeluruh. Tapi kalau kemudian hanya dilihat sepotong pada hari H, kenapa takmir tidak melakukan koordinasi atau dialog-dialog, berhenti dulu dan nanti dilanjutkan kembali, itu saya rasa ini hari H. Hari H bukan waktunya lagi koordinasi dan sebagainya. Nah, pertanyaan publik juga kemarin itu berkaitan dengan tukar tambah marwah ini, Mas. Karena begini, di sisi lain juga harus ada marwah kabupaten yang juga harus dipertahankan, karena ini juga melibatkan banyak pihak gitu ya. Peserta itu juga datang dari luar kota gitu. Saya sebagai putra daerah juga sebetulnya ikut malu gitu, karena kemarin kebetulan di depan itunya itu. Oh, kalau begini nggak usah ke Sumeneb lagi misalkan contohnya. Nah, ini kenapa dibilang tukar tambah marwah itu? Karena di sisi lain Ketua Takmir mengatakan bahwa ini demi menjaga marwah Masjid Agung, tapi ada marwah kabupaten yang juga akan citranya lebih buruk begitu. Sebetulnya kan kalau publik membaca kemarin itu, lanjut saja itu sebetulnya kan nggak jadi persoalan kalau setelah azan kan gitu ya. Karena itu juga disepakati oleh panitia, stop ketika sudah menjelang azan. Nah, lebih penting yang mana versinya sampean ini ya, saya tidak akan tarik ke Abah Hussein ini, antara mengorbankan rangkaian hari jadi ini atau membubarkan road race yang kemarin itu, karena itu yang dibawa adalah nama Kabupaten Sumeneb gitu. Apa tanggapan sampean itu? Jadi begini, kalau berbicara marwah, saya kaitkan dengan akidah. Tentu akidah tidak bisa ditukar dengan kepentingan lain-lain. Walaupun itu termasuk kepentingan kabupaten sendiri. Berbicara marwah, yang mana kegiatan road race itu diikuti oleh peserta dari nasional. Sekarang mari telaah secara bersama-sama. Kegiatan itu baru kali ini diadakan yang kegiatannya berdekatan dengan masjid. Dan kemudian terhadap rute-rute yang dilalui, yang menjadi rute kegiatan road race itu sendiri, pertanyaannya, apakah itu sudah sesuai dengan standar road race yang diatur oleh tingkat nasional? Dan kemudian apakah pelaksanaan road race ini sudah ada izin dari IMI sendiri, yang secara aturan adalah izin dari IMI Jawa Timur ya, untuk tingkat kabupaten.
Dari IMI sendiri kemarin heran karena sama sekali tidak ada rekomendasi apapun terhadap pelaksanaan kegiatan road race yang dilaksanakan di sini. Dan IMI sendiri itu komunikasi dengan kami juga heran. Lokasi yang dibuat road race rute itu kenapa tidak sesuai dengan standar nasional? Sehingga IMI secara akumulatif tidak hanya memandang pada soal kejadian adanya protes kemarin, tapi juga menilai yang lain-lainnya. Ini menjadi catatan IMI sendiri, dan itu IMI berjanji untuk memanggil semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan itu. Artinya kemarin eventnya IMI tidak mengeluarkan rekomendasi ya? IMI tidak mengeluarkan rekomendasi, walaupun pada kegiatan itu IMI diundang dan duduk di atas panggung. Tapi kemudian setelah selesai dan kegiatan tidak dilanjutkan, pengurus IMI ini komunikasi dengan kami sampai kami kemudian membuat visual pun juga bahwa memang terkait dengan kegiatan ini kami mencoba mengharapkan untuk yang akan mendatang maupun selanjutnya kapanpun itu kiranya ada kebijaksanaan dari IMI, tidak menjadikan catatan hitam tapi memberikan kebijaksanaan untuk bisa ada rekomendasi. Sebetulnya begini, saya tidak tahu ya, 2019 itu event yang sama itu pernah dilaksanakan di tempat yang sama. Kebetulan karena lintasannya juga di depan itu juga ada, karena kita juga sampai ditutup pada waktu itu ya, sama Pak Bupati ini waktu itu masih menjabat sebagai Wagub di 2019 kalau nggak salah itu. Tapi soal rekomendasi izin dan tidak itu soal lain. Nah, Mas Sulaisi bagaimana menanggapi hal yang berkaitan dengan rekomendasi IMI? Sampean belum mendengar? Saya belum punya wawasan tentang itu, jadi saya nggak mungkin bicara tentang apakah dapat rekomendasi atau tidak, ya kan? Mungkin itu lebih kompeten kalau Mas Supyadi yang tadi katakan udah tahu tentang itu. Saya kira kalau saya nggak punya kompetensi karena saya nggak punya wawasan tentang itu. Tapi sebetulnya kemarin begini, Mas. Iya. Kita itu memang untuk rangkaian hari jadi ini, itu saya juga ikut mengkritisi dari awal lah. Pertama dari mulai penyiapan logo yang versi kita itu ya, hasil download semua itu ya. Kemudian yang kedua soal istilah kita itu sabotase jadwal. Sebetulnya tanggal 30 itu adalah jadwal event di Pamekasan road race itu teman-teman komunitas Sumeneb kemarin, DRT dan kawan-kawan, dan hal itu juga sudah diklarifikasi oleh IMI Jatim termasuk panitia pelaksana yang juga datang menemui Mas Budi kemarin itu, bahwa jadwal itu memang jadwal mereka yang diambil alih oleh Sumeneb kan itu. Nah itu benar kalau itu memang, karena jadwalnya sebetulnya jadwal Pamekasan, tapi soal IMI ini kemudian tidak menerbitkan rekomendasi lagi untuk di Sumeneb, saya belum paham soal itu. Nah kembali ke ini Mas, karena yang sekarang menjadi polemik dan harus dijelaskan ke masyarakat itu soal persiapan pembubaran itu disiapkan dari hari-hari sebelumnya. Itu harus diedukasi publik ini supaya betul-betul paham gitu. Kemudian ada beredar juga, saya sempat diperdengarkan pesan suara yang diduga pesan suara itu dari Ketua Takmir Masjid Agung. Informasinya juga pesan suara itu dikirim ke salah satu kades di Kecamatan Batu Putih. Itu sudah beredar di publik gitu ya. Nah itu yang meminta sumbangan massa 2 pickup sebelum jam 8 sudah harus masuk karena khawatir pintunya ditutup gitu. Itu bagaimana sampean menjelaskan? Apakah itu memang sudah dipersiapkan sebelumnya atau memang tiba-tiba ini? Karena itu kan dijawabnya oleh sampean tadi bahwa itu rangkaian yang untuk menyiapkan, mengatur parkir dan lain-lain lah di masjid itu. Tidak disiapkan untuk demo, tetapi yang berbeda karena kemarin itu saya dikasih tahu oleh teman-teman wartawan yang merekam percakapannya dengan salah satu kades, juga kades itu tidak tahu kalau massa yang dari Batu Putih itu akan digunakan untuk membubarkan event road race.
Tapi mungkin bisa memang untuk menyiapkan masjid gitu loh. Cuma kan yang beredar ini malam ada informasi sempat mengumpulkan beberapa media, kemudian pagi itu ada video yang sampai ditonton jutaan orang juga, itu 1 juta lebih. Saya lihat videonya Mas Supyadi yang agak bersih tegang dengan anggota lantas itu sehingga itu persepsi publik, sebagian menganggap bahwa ini memang dari rangkaian yang dipersiapkan. Nah, bagaimana sampai menanggapi itu? Jadi gini, tidak benar saya rasa ketika ada pihak-pihak tertentu yang menyimpulkan bahwa pembubaran itu sudah direncanakan dari jauh-jauh sebelumnya. Sama sekali tidak benar. Tidak benarnya itu karena begini, kalau memang pembubaran itu sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin harus menunggu menjelang dikumandangkannya adzan duhur. Di awal sudah dibubarkan karena sudah dipersiapkan sebelumnya kan. Tapi kan tidak demikian. Masjid ini kan memang sudah tahu dan mendengar kalau pelaksanaan kegiatan road race itu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 itu. Jadi masjid pun juga butuh bantuan tenaga dari pihak orang lain. Dikarenakan ketua takmir masjid itu juga berasal dari Batu Putih, sehingga komunikasinya juga dengan orang-orang Batu Putih. Itu bukan untuk dipersiapkan pembubaran acara road race yang memang direncanakan. Itu bukan, ini tidak ada perencanaan. Itu untuk membantu kegiatan di masjid selama kegiatan road race itu berlangsung. Tapi jika kemudian pada saat menyampaikan protes ada beberapa orang yang ikut serta, itu tanpa terkoordinasi, itu secara otodidak. Pesannya spesifik begini Mas, pesannya itu spesifik, kirim masa 2 pickup, ini menyangkut marwah masjid. Betul. Spesifiknya. Jadi bagaimana? Bahasa itu kan tidak ada kaitannya dengan urusan road race yang akan dibubarkan dan sebagainya. Marwah masjid di situ maknanya apa? Kan karena ada kegiatan road race itu sehingga masjid butuh juga tenaga yang mengatur. Ini mengantisipasi membeludaknya penonton road Ya, race. tapi artinya begini Mas, publik membaca ketika menyangkut marwah itu kan ada sesuatu yang genting kan begitu, karena marwahnya akan diganggu. Artinya apakah pesan suara itu tidak mencerminkan bahwa itu masa itu akan digunakan untuk pembubaran kan gitu pertanyaannya. Karena Kalau urusan persepsi ya bebas-bebas saja. Tapi menjaga marwah jangan kemudian dipaksakan seolah-olah itu ditarik untuk perencanaan pembubaran. Nah, saya kira tidak semua publik mempersepsikan seperti itu. tidak banyak yang mendukung pembubaran itu, juga banyak yang mendukung, tetapi banyak yang juga memprotes itu atas terjadinya pembubaran. Ya, makanya berarti ada antara yang mendukung dan antara yang memprotes hari ini kita pertemukan itu dalam kerangka supaya ini menjadi publik terbuka gitu. Sebetulnya apa yang terjadi di Masjid Agung kan? Apa yang ditulis oleh Mas Sulaisi kok kemudian menjadi agak gaduh di beberapa grup kan begitu. Iya. Supaya ada klarifikasi masing-masing. Tapi Pasti tidak ada adil juga permasalahan. kalau yang dihadirkan hanya saya sama Mas Supyadi. Artinya tadi kita sudah kepala coba. dinas hadirkan, ya kan, iya. Tamir hadirkan. Wah, itu baru Juga panitia. terurai itu masalah itu. Ini akan nyambung. Kita kan menjadi timpang akhirnya. Karena tidak ada panitia Betul. ya. Nah. Ketika saya menyampaikan salah satunya soal rekomendasi, mau dikonfirmasi ke siapa? Ya, nanti kita akan konfirmasi Mas. Tetapi ini memang sudah sore itu Contohnya seperti itu. tim dari Bagi Berita itu sudah mencoba menghubungi kepala dinas, tapi beliau masih harus izin Bapak Bupati karena dikhawatirkan kehadiran beliau tambah memperkeruh atau membuat situasi tambah panas, dan itu saya rasa hal yang wajar ya. Tetapi kalau Mas Sulaisi dan Mas Supyadi ini kan tidak ada sekat gitu, rekan seprofesi, dan memang harus perdebatan ini memang harus terjadi. Tetapi ini saya khawatir ini berakhir ya. Tapi saya merasa Mas Fauzi sebagai host menjadi tidak adil kalau hanya bertanya pada Mas Supyadi berkaitan dengan bagaimana semestinya road race ini dilaksanakan, misalnya harus berhenti. Tapi Mas Fauzi tidak bertanya pada saya.
bagaimana semestinya takmir masjid bersikap, misalnya begitu. Oh, itu ya kan? belum masuk. Gitu. Maksud saya khawatir nanti udah ditutup itu. Pikiran saya belum tersampaikan. Belum masuk. Karena yang paling penting menjadi pertanyaan publik saya tanyakan di awal, kenapa misalkan road race tidak boleh dilanjutkan, kan itu sudah dijawab oleh Mas Supiyadi. Nah sekarang pertanyaan saya dijawab oleh sampean karena sudah ditanyakan. Iya. Jadi begini, semestinya kalau ditanya bagaimana semestinya sikap dari Ketua Takmir, kaum muslim lah kira-kira gitu kan, kalau kita simbolkan Ketua Takmir ini sebagai representasi dari takmir masjid jami misalnya, kan semestinya beliau tidak sendirian. Yang namanya takmir kan pengurus masjid kan gitu. Pengurus masjid sendirian, mestinya melangkah itu kan sudah hasil rapat apa segala macam. Ini kan yang unik bagi saya karena menyebutkan sebelumnya itu 3 hari sebelumnya udah ada rapat misalnya ya. Ini ada dari Al-Amin, ada Kiai dari ini golo-golo dan segala macam misalnya ya. Saya lihat begitu, tetapi ketika dikonfirmasi nggak ada itu. Nah, ini kan problem. Sudah kebetulan saya ketika menyimak rekaman itu, saya langsung japri ke Kiai Fauzi Al-Amin, dan Kiai Fauzi Al-Amin jawabannya mengatakan itu tidak benar. Ya, oke. Lepas dari itu, makanya kalau ditanya bagaimana semestinya, menurut saya sebenarnya ini akan lebih menarik dan akan bernuansa keislaman kita menjadi terlihat indah begitu. Ketika misalnya turun nih dari Masjid Jami, turun, temui dulu panitia, hentikan kegiatan ini sampai selesai duhur, setelah duhur gitu ya. Kalau tidak misalnya gitu, maka ini akan terjadi masalah misalnya. Itu dulu bicara, bukan langsung siram dulu. Nah mestinya yang dilakukan oleh takmir masjid itu dulu gitu. Kemudian yang kedua, mestinya lanjutkan. Kenapa? Karena kalau tidak dilanjutkan, itu berisiko merugikan pihak-pihak yang sudah dari jauh datang ke sini. Begitu juga panitia pelaksana. Dan segala sesuatu yang menimbulkan kerugian itu kan bertentangan dengan dengan ajaran Islam kan begitu. Sehingga saya bilang saya sebenarnya memposisikan pada posisi korban gitu. Kenapa saya katakan korban? Karena ya mereka peserta-peserta yang datang ke sini, penonton, panitia kan akhirnya menjadi korban, ya kan, karena dipaksa berhenti. Ya mestinya begitu. Kemudian yang terakhir ini pesan bagi saya yang sebenarnya ingin saya sampaikan dalam tulisan berikutnya kepada publik. Saya justru mau menulis bahwa judul yang ingin saya sampaikan itu ya keluarlah dari masjid. Itu judul yang mau saya sampaikan. Apa ini maksud keluar dari masjid? Gitu. Saya ingin supaya masjid ini tidak hanya digambarkan sebagai ritual rutin. Ya, dan tidak hanya digambarkan sebagai kajian-kajian eskatologis. Eskatologis itu maksudnya ya tradisi studi tentang nasib manusia di hari akhir misalnya gitu. Biasanya berbicara tentang akhirat, akhirat ya kan. Ya itu eskatologis. Jadi seolah-olah ini nanti surga, ini nanti neraka, ini akibatnya kalau tidak melakukan ini. Itu kan eskatologis. Jadi saya berharap itu nuansa keislaman ya yang diasah di masjid itu tidak hanya sekedar itu gitu maksud saya, tidak hanya ritualitas, tidak hanya soal eskatologis. Saatnya keluar dari masjid, maksudnya saya membayangkan kalau masjid-masjid di Sumeneb ini misalnya dipelopori oleh takmir masjid yang dengan spiritnya melebihi anak-anak muda ya, kalau dalam kesan saya kan begitu, dipelopori oleh beliau keluar dari masjid, maksudnya itu menjadikan kekuatan atau kajian di masjid-masjid itu untuk menjadikan Islam sebagai sumber analisa, sumber inspirasi, sumber kekuatan melawan kekuasaan yang korup, kekuasaan yang sewenang-wenang, kekuasaan yang diduga ternyata selalu tidak menghiraukan terjadinya distribusi keadilan terhadap daerah-daerah yang ada di Sumeneb. Nah, itu akan lebih dahsyat gitu. Jadi menurut saya Islam itu semestinya ditunjukkan ke ruang publik ini membebaskan masyarakat dari ketertinggalan, membebaskan masyarakat yang lemah akhirnya menjadi yang terbelenggu menjadi merdeka, ya kan, yang tertinggal menjadi maju misalnya begitu. Ya, yang saya maksud keluarlah dari masjid itu mestinya energinya itu diarahkan ke sana. Kalau itu yang dilakukan, ya, sikapi korupsi misalnya begitu, sikapi menegakkan hukum yang timpang, sikapi pembangunan yang tidak seimbang antara kepulauan dan daratan misalnya begitu ya. Sumbernya di mana? Ini pusat kajiannya ada di masjid. Saya akan dukung. Dan saya yakin saya bisa terlibat dalam diskusi-diskusi itu. Nah, saya sebenarnya harapannya yang ingin saya sampaikan ke ruang publik. Kenapa kita sampaikan bahwa api Islam akan berkobar
kalau Islam dijadikan sebagai agama yang progresif. Jadi tidak hanya sekedar digambarkan terus-menerus secara ritual, karena itu pasti ya, wajib pasti ya. Tentu saya meskipun tidak rajin sholatnya, tidak tepat waktu, tetapi saya punya kewajiban untuk itu, pasti sholat dong, kan begitu. Meski yang menilai Allah semua, kan itu. Karena saya nggak tahu keberislaman yang menurut Allah itu semestinya bagaimana, kan kita nggak tahu. Tetapi panduannya sudah ada, ya itu aja kita laksanakan. Tetapi penilaian kan menurut Allah semua, kan begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi semestinya energi, ini kalau dilanjut saya bahkan, nah, energi itu mestinya digunakan pada perlawanan terhadap kekuasaan yang korup, kekuasaan yang sunang-unang, mestinya begitu. Bukan merugikan publik yang di pesta rakyat ini. Mereka udah datang dari jauh begitu ya. Panitia menggunakan APBD. Ini kan menyebabkan kerugian. Potensi kerugian ini ya, siapa yang menanggung? Tentu batin publik gerundel dong. Wah, ini takmir masjid, simbolnya Islam. Masjid jami. Ini berisiko kalau tidak kita imbangi. Ya, kira-kira gitu. Ini ada satu pesan yang memang penting ditanggapi oleh Mas Supyadi, karena kita lihat juga tadi salah satu pesan yang disampaikan oleh Ketua Takmir itu berkaitan dengan anggaran masjid, kemudian masjid juga tidak diperhatikan selama ini oleh pemerintah daerah, bahkan satu gelas cat pun belum ada, kan pesan yang disampaikan kemarin. Nah, poin-poin itu yang membuat kita bertanda tanya, sebab salah satu orator yang kemarin juga ikut berdemo di Pemda itu mengatakan kalau masjid itu anggaran listrik dan airnya itu dari APBD, artinya sudah diperhatikan kan itu kemakmuran masjid, meskipun itu hanya satu sisi ya. Nah, bagaimana kemudian Mas Supyadi menanggapi bahwa Abah Hussein itu statementnya mengatakan silahkan pemerintah daerah ini korupsi, tapi jangan korupsi yang masjid, kan begitu kemarin. Karena kita sudah dapat tembusannya yang bermiliar-miliar, bahasanya begitu, sudah ada anggaran dari pusat. Nah, sepengetahuan sampean, apakah sempat didiskusikan soal itu? Tentang pendapat Abah Hussein yang mengatakan anggaran apa? Secara khusus tidak didiskusikan ya. Cuma begini, saya ingin mencoba global dulu ya, dari apa yang disampaikan oleh rekan Mas Sulaisi ya. Mas Sulaisi. Bagaimana semestinya Ketua Takmir itu kan hanya mengacu pada saat hari H kegiatan protes itu dilaksanakan. Ya. Tapi seharusnya pertanyaan itu ditarik jauh ke hari-hari sebelumnya saat persiapan kegiatan protes itu akan dilaksanakan. Bagaimana semestinya panitia, bagaimana semestinya dinas. Artinya itu mesti harus ditarik ke sana. Jadi bukan hanya pada Ketua Takmir yang harus semestinya begini-begini. Saya kira pihak terkait pun jauh sebelumnya semestinya harus apa yang perlu dilakukan ya dilakukan. Utamanya kaitannya dengan etika kan ini. Jadi etika itu jangan langsung diarahkan pada saat hari H. Betul. Jauh sebelumnya pun. Artinya kalau ini akumulasi. Jadi kalau ini memang akumulasi kekecewaan dari sebelumnya, sebetulnya ada gambaran bahwa memang pembubaran itu dipersiapkan, kan itu, karena penyebabnya tidak ada. Karena yang membubarkan atau agar supaya kegiatan itu tidak berlanjut bukan takmir masjid. Takmir masjid menyampaikan protes. Tapi yang membubarkan atau meminta untuk acara tersebut tidak dilanjutkan adalah dari pihak Polres. Soal pertimbangan bagaimana dengan mereka-mereka yang akan menjadi korban karena kegiatan ini tidak dilanjutkan, ya itu adalah tanggung jawab dari pihak berwenang yang memang pada waktu itu memerintahkan acara itu jangan dilanjutkan kembali. Artinya ketika memang pada waktu takmir masjid melakukan protes kemudian dari pihak berwenang tetap melanjutkan, kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, kan begitu. artinya sampean juga memandang selama ini komunikasi yang dilakukan oleh OPD terkait itu belum maksimal atau bukan hanya belum maksimal, yang menjadi koreksi ya, ini justru sama sekali tidak ada komunikasi yang dibangun, tidak ada.
jangankan komunikasi, sekedar untuk mengutus orang dan melakukan hubungan-hubungan baik ini sama sekali tidak. Jadi kalau yang lain ini diminta tanda tangannya untuk persetujuan, tapi bagaimana ketika masjid ini dilewati gitu loh. Padahal kita, kalau saya pribadi terhadap masjid, tidak mungkin mengabaikan masjid, dalam arti karena sebagai umat Islam tetap akan memuliakan masjid, harus menjaga, gitu. Memuliakan, karena bagaimanapun itu rumah Allah. Jadi saya cukup menghargai apa yang menjadi pemikiran dari rekan saya, dan itu tadi juga sudah disampaikan. Kalau pada tulisan selanjutnya judulnya jelas ya. Nanti saya akan membaca, menyimak dan mencermati. Yang kemudian insya Allah Itu saya pun juga akan ditanggapi lebih dulu itu sebetulnya. Apa makna keluar dari masjid? Apa Insya Allah, minta ketua takmir keluar dari masjid? Kan saya gitu. pun akan merangkai nanti, merangkai Jawaban. tulisan-tulisan sebagai bentuk ini penyeimbang dari tulisan itu. Jika judulnya keluarlah dari masjid, saya akan masuklah ke masjid. Tapi semata-mata itu bukan memperuncing perbedaan. Betul. Nanti pun kami akan cari titik-titik temu di mana, seperti apa. Kami pesan saya begini. Pesan, kalau tadi rekan saya berpesan, mungkin saya pun juga mohon waktu untuk berpesan sebentar. Siap. Dilanjut. Apa yang terjadi dan kemudian viral sampai kemudian terjadi pro kontra, sehingga nampak ke publik ini menjadi suatu polemik. Ya, saya berharap agar ini disudahi. Tidak lagi menjadi kalimat yang berkepanjangan dari satu orang ke yang lainnya, dari grup ke grup lain dan sebagainya. Karena ini kalau tujuannya kita adalah demi Sumeneb, ayo tata apa yang menjadi kekurangan dari masing-masing pihak, perbaiki, koreksi. Kita sama-sama cooling down, sama-sama mengendalikan diri, sama-sama introspeksi diri. Kalau ini terus digoreng misalnya, mau jadi apa? Sementara banyak hal lain yang lebih urgent, yang lebih penting untuk dibangun agar Sumeneb ke depan maju. Ini kan tidak mungkin hanya fokus pada satu persoalan ini. Saya berharap sebenarnya disudahi. Namun demikian, jika memang ini akan dijadikan bahan diskusi, itu bagus. Tapi arahnya bukan memperuncing perbedaan-perbedaan atau malah persoalan itu semakin memanas. Tapi titik-titik temu di mana yang perlu dilakukan dalam diskusi, dialog. Ini saya cukup berterima kasih kepada Mas Fauzi yang memang dari awal menyampaikan bagaimana agar ada edukasi. Betul. Saya kira juga tadi menyimak dari apa yang disampaikan rekan cukup luar biasa edukasinya, makna edukasinya cukup tersampaikan. Kami pun juga berpikir dan memiliki niat untuk juga menyampaikan tidak lepas dari apa yang menjadi tujuan edukasi itu sendiri kepada publik. Betul. Jadi begini Mas, memang acara malam ini dimaksudkan untuk mengurangi tensi publik gitu yang berseberangan pendapat. Ini kan sampean ini tidak semua orang mampu berbeda duduk dalam satu meja, begitu. Tapi sampean dengan Mas Sulaisi meskipun berbeda pemahaman kan tetap dalam kerangka untuk mencari sesuatu yang benar gitu. Berdiskusi nanti publik yang menilai. Nah, maksud saya supaya ke depan juga tidak terus-menerus menjadi polemik. Jadi kalau tulisan Mas Sulaisi berikutnya akan keluar, harusnya ditanyakan malam ini mumpung masih ada orangnya gitu kan. Sehingga ini tidak menjadi bola liar nanti yang akan memicu podcast berikutnya gitu. Mumpung ada orangnya. Belum kalau untuk menanyakan itu saya kira karena materinya belum ada dan belum ada ya. Baru penyampaian perencanaan. Jadi kita pun akan merangkai titik temunya seperti apa dan bagaimana, walaupun dalam konsep bahasanya ini tidak harus sama persis. Cuma kalau saya menilai kalau ini berhenti sampai di sini, yang gelisah saya berita ID.
Mas Fauzi ya gelisah. Iya. Ya, kan? ya. Gelisah aja dia nih nanti. Tapi saya pikir Tapi ini saya punya hikmah rumus. ya. Kalau mau mengakhiri, saya punya rumus. Nah. Mestinya tunjukkan ke ruang publik, beri atau misalnya Berita ID misalnya, jadilah Berita ID sebagai ruang tengah bagi pemerintah dan takmir. Pertemukan dalam satu pertemuan, jangan hanya bertiga berempat gitu. Tetapi Jangan ada hanya publik, berdua, apalagi kan? berdua ya. Ada publik misalnya di sini ada audiens misalnya gitu yang perhatikan. Sosialisasikan ke ruang publik bahwa ini sebenarnya sudah harmoni. Masalah yang selama ini terjadi polemik sudah selesai dengan pertemuan antara dua tokoh, misalnya representasi dari pemerintah, representasi dari masjid. Kalau itu tidak dilakukan, polemik pasti berlanjut seolah-olah ada pertentangan antara Islam yang simbolnya itu ada di Masjid Jami yang dikomandani oleh ketua takmir dengan pemerintah. Kan seolah-olah begitu. Nah, kalau ini mau berakhir, sederhana. Pertemukan mereka, ya. Nggak perlu diajak lagi berdiskusi soal perbedaan, tetapi tunjukkan bahwa kita selesai, kita introspeksi, ya kan? Ya tentu harus ajak saya. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang perlu saya serap dari beliau-beliau, kan begitu. Ya, Kira-kira begitu. ini Mas Fauzi. bukan masukan kalau saya tangkap dari penyampaiannya yang panjang lebar, tapi kritikan membangun. Tapi begini memang, Mas Sulaisi kan mungkin kurang juga terbatas informasinya ya dari bagaimana kemudian dinas terkait dalam hal ini dinas pariwisata ini menyiapkan rangkaian hari jadi. Penting saya ceritakan sedikit bahwa memang dari sebelum-sebelumnya juga kita kritis terhadap pelaksanaan atau tahapan yang dipersiapkan. Nah, kalau Mas Supyadi tadi misalkan protes soal kanan kiri tidak pernah dimintai persetujuan, saya pun sama. Saya bahkan sempat protes melalui media waktu itu, karena memang tanggal 30 itu berbarengan dengan acara di tempat kita itu. Tetapi panitia justru bukan datang untuk berembuk. Justru panitia itu membelokkan rute. Artinya rute yang harusnya ke selatan itu melewati di depan tempat kita itu justru ke utara. Artinya memang ada ego di situ. Sehingga terkesan menunjukkan Koreksi ini ya, koreksi ya. Yang disampaikan kan sifatnya koreksi positif gitu. Koreksi. Di awal itu memang begitu. Kemudian saya juga sempat komunikasi dengan ketua pemuda masjid itu ya, Mas Aldi itu ya. Ada beberapa hal penting juga yang disampaikan. Dan kita bertemu ini dalam rangka untuk memberikan informasi yang bukan hoax seperti di luar ya, yang beredar itu ya. Kayak seperti pesan suara yang saya sampaikan saya sampaikan ke Mas Supyadi itu tadi itu memang betul ada fakta video dan lain-lain dari Batu Putih itu, tapi kan sudah dijawab kalau itu ya. Tetapi dalam rangka menyiapkan event itu memang saya melihat kemarin itu bahasa saya bukan komunikasinya itu bukan hanya lemah, tapi buruk sekali komunikasi dispora terutama dengan beberapa orang yang seharusnya diajak untuk berembuk. Tapi dispora bukan PKI ya? Bukan. Oh gitu. Ya itu hanya selingan aja. Ya. Itu yang sebetulnya penting untuk yang sudah diklarifikasi juga. Iya. Nah, saya juga klarifikasi di unsur di PKI itu. PKI ini kan Partai Komunis Indonesia. Partai kan. Tetapi kalau ditanya apakah ini ateis misalnya, ya enggak. Di sana justru banyak tokoh-tokoh Muslim ya yang pintar-pintar, termasuk muridnya Hos Cokro Aminoto juga ya, bukan ya muridnya lah yang belajar ke Hos Cokro Aminoto juga ada di PKI gitu. Ya kira-kira gitulah, banyak yang mereka yang pintar-pintar juga gitu dari aspek keislaman, keberagamaannya juga bagus, tapi ada di PKI. Tapi itu kan sejarah masa lalu kan gitu. Jadi mestinya bukan PKI-nya, karena PKI-nya adalah Partai Komunis Indonesia yang sudah lewat, sudah masa lalu gitu. Asap lah kalau sekarang kira-kira gitu. Ya ini mungkin sementara sekian dulu Mas ya. Siap. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengundang terutama Disbud Parpora dan panitia. Supaya ini menjadi clear, nanti bisa Mas Supyadi juga. Saya juga berharap ada perwakilan dari takmir masjid gitu, supaya hal-hal yang juga menjadi protes kemarin kayak soal anggaran, kemudian masjid kurang diperhatikan itu supaya bisa itu yang saya maksud. Solusi. Keluarlah dari masjid ya. Iya. Kalau fokus korupsi, kritik fokus korupsinya kira-kira gitu. Betul itu. Saya kira demikian dulu. Terima kasih Mas Sulaisi, terima kasih Mas Supyadi atas harmoninya malam ini.
karena sesuai dengan tema hari jadi kita, harmoni bumi semekar itu, ini menampakkan perbedaan tapi ada nuansa tetap perkawanan kan. Agree in this agreement. Ya. Sepakat dalam ya ketidaksepakatan. Ya, Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran juga bagi pemirsa bagi berita. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.